Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Perempuan cerdas yang selalu menemani Rasulullah SAW, namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Khalifah Abu Bakar. Beberapa ayat turun untuk membersihkan Sayyidah Aisyah dari fitnah yang kerap disebut dengan istilah hadis al-ifk. Hal tersebut menunjukkan betapa beliau adalah perempuan yang terhormat. Rasulullah wafat setelah 9 tahun hidup bersamanya. Saat itu umurnya tak lebih dari 19 tahun. Meski begitu, Sayyidah Aisyah telah menyimpan segudang ilmu yang ia petik langsung dari Rasulullah SAW. Dalam meriwayatkan hadis, Sayyidah Aisyah menjadikan rujukan para sahabat. Meski beberapa sahabiyah ada yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, namun jumlahnya tak sebanyak riwayat Sayyidah Aisyah. Bahkan hadis riwayat beliau melebihi beberapa sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, kecuali Abu Hurairah. Kecerdasan akal dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW menjadikannya banyak mengambil ilmu. Tentang kecerdasan dan kedalaman wawasannya, sangat banyak cendekiawan yang memberikan komentar. Imam Az-Zahabi berkata, "Aku belum pernah melihat umat Nabi Muhammad SAW, bahkan perempuan sekalipun, yang ilmunya lebih luas dari Sayyidah Aisyah. Kami juga bersaksi bahwa beliau adalah pendamping Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Adakah kebanggaan yang melebihi ini?" Sayyidah Aisyah merupakan seorang mujtahidah yang pendapatnya selalu dipertimbangkan. Beliau memahami betul kandungan dan makna terdalam dari Al-Quran. Berapa banyak Sayyidah Aisyah berkomentar atau bahkan meluruskan pendapat para sahabat tentang suatu perkataan. Setelah mereka mengetahui pendapat Sayyidah Aisyah, mereka mengambil pendapatnya. Hal ini tidak lain menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah menjadi rujukan bagi para sahabat. Imam Masruq berkata, "Aku pernah melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW itu berkumpul di suatu majelis untuk menanyakan tentang faraid atau ilmu waris kepada Sayyidah Aisyah." Imam Az-Zuhri berkata, "Jikapun ilmu-ilmu manusia itu dikumpulkan, termasuk ilmu ummahatul mukminin, tetap tidak bisa mengungguli ilmu Sayyidah Aisyah." Al-Hafiz Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Quraisy mengatakan, kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim menghimpun 1.200 hadis tentang hukum. Adapun hadis riwayat Sayyidah Aisyah dalam dua kitab tersebut mencapai 290 hadis, dan sebagian besarnya adalah hadis hukum. Dikisahkan dari Urwah bin Zubair, "Belum pernah saya melihat orang yang kepakarannya dalam ilmu fikih, kedokteran, dan syair melebihi Sayyidah Aisyah." Dari Urwah bin Zubair, "Aku telah lama bersahabat dengan Sayyidah Aisyah, namun belum pernah aku melihat orang yang lebih pandai darinya tentang turunnya ayat Al-Quran, fardu, sunnah, syair, riwayat hadis, kisah-kisah bangsa Arab, nasab, kedokteran, dan lain sebagainya." Dikisahkan dari As-Sobi bahwa Sayyidah Aisyah berkata, "Aku meriwayatkan tak kurang dari 1.000 syair dari Labib." Asy-Syabi memintanya untuk menyebutkan syair-syair tersebut. Betapa terkejutnya Asy-Syabi saat mengetahui kecerdasan dan keluasan wawasan Sayyidah Aisyah. Jika wawasan beliau tentang ilmu saja sudah mencengangkan, apalagi wawasan beliau tentang adab Nabi Muhammad SAW. Kata Asy-Syabi. Dikisahkan dari Al-Qasim, ia berkata, "Dulu saat pagi datang, aku selalu memulai dengan berkunjung ke kediaman Sayyidah Aisyah sekedar mengucap salam. Pada suatu pagi aku melihatnya sedang khusyuk bertasbih dan membaca ayat, maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka." Quran Surat At-Tur, surat ke-52 ayat 27. Setelah itu beliau berdoa dengan sesenggukan berderai air mata. Beliau mengulang-ulang ayat tersebut dan meresapi maknanya. Aku pun berdiri lalu pergi ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan. Sepulang dari pasar, aku sengaja lewat samping kediaman Sayyidah Aisyah. Ternyata beliau sedang meneruskan sholat dengan pipi basah oleh air mata. Imam Urwah berkata, suatu ketika Muawiyah memberi Sayyidah Aisyah sebesar 100.000 dirham. Beliau membagikan semuanya kepada orang yang membutuhkan. Tak sepeser pun tersisa. "Engkau sedang puasa? Tidakkah engkau ingin membelikan kami daging walaupun hanya sedirham?" tanya Barirah
melihat beliau memegang semua uangnya. "Seandainya tadi engkau mengingatkanku, pasti akan kuturuti keinginanmu," ucap Sayyidah Aisyah. Dikisahkan juga dari Imam Urwah bahwa Sayyidah Aisyah pernah bersedekah sebesar 70.000 dirham, sedangkan beliau sendiri hanya mengenakan pakaian yang sudah ditambal. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Ummu Zurrah, ia bercerita, Ibnu Zubair mengirimkan 2 wadah yang berisi uang, jumlahnya sekitar 180.000 dirham. Saat itu beliau sedang puasa. Beliau lalu mengambil wadah dan duduk dengan membagikan uang-uang tersebut kepada yang membutuhkan. Saat sore menjelang, tak sepeser pun beliau memegang uang. "Wahai Ummu Zurrah, cepat bawakan makanan untuk berbuka," ucap Sayyidah Aisyah. Ummu Zurrah lalu datang membawa wadah berisi roti dan minyak samin. Ummu Zurrah, "Wahai Sayyidah, tidak bisakah kita membeli daging untuk berbuka meskipun hanya 1 dirham? Seandainya kamu tadi mengingatkanku, pasti aku akan membelikannya untukmu," jawab Sayyidah Aisyah. Pada saat Sayyidah Aisyah sakit yang berujung pada kepergiannya, Ibnu Abbas datang untuk menjenguk. Ibnu Abbas bergembiralah, tak ada penghalang yang menutupimu untuk bertemu Rasulullah SAW kecuali hanya keluarnya ruh dari jasad atau meninggal. Engkau adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah dan beliau tidak mencintai sesuatu kecuali itu hal yang baik. Dulu kalung yang engkau pakai terjatuh pada malam Al-Abwa. Rasulullah pun sampai pagi bersamamu di rumah, padahal orang-orang di luar sedang kesulitan mencari air. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 6. Allah SWT memberikan rukhsah, keringanan. Semua itu disebabkan olehmu. Allah SWT juga menurunkan ayat yang membebaskanmu dari berbagai tuduhan langsung dari langit ke-7 melalui perantara malaikat Jibril. Tak ada satupun masjid yang digunakan untuk berzikir kepada Allah SWT, melainkan ayat tersebut dibaca panjang siang dan malam. "Wahai Ibnu Abbas, jangan kau teruskan pujianmu itu. Demi Allah, aku lebih suka diriku melupakan hal itu semua," jawab Sayyidah Aisyah. Wallahu a'lam bishawab.